Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita akan belajar IPA yaitu untuk kelas 9. Coba perhatikan. Yuk di sini. Nah, ada gambar apa ini sih? Ya, kursi. Kursi itu terbuat dari apa? Ya, kayu. Nah, di sini ada pagar ya. Atau pintu kalian. Nah, ini terbuat dari besi dan ada kaca. Kemudian di sini ada botol, plastik. Kemudian di sini ada apa? Benang ya. Nah, terbuat dari apa? Serat ya. Nah, kemudian di sini ada mobil. Karetnya. Nah, bannya itu terbuat dari karet. Nah, hal itu berkaitan dengan materi hari ini, yaitu mengenai materi dan dampaknya bagi kesehatan manusia. Kemarin kita sudah belajar mengenai atom, partikel, ya, kemudian materi, molekul, dan lainnya. Kita akan fokus membahas mengenai materi dan dampaknya. Nah, pada materi dalam kehidupan sehari-hari beserta dampaknya bagi kesehatan, pertama adalah oksigen. Oksigen ya sering kita menghirup untuk bernafas, yaitu berupa gas oksigen. Nah, gas oksigen itu sifatnya mudah terbakar. Suatu materi dapat terbakar bila terdapat sejumlah oksigen ya. Jadi oksigen itu berfungsi dalam proses pembakaran. Selain itu, oksigen juga bersifat dapat larut dalam air. Kehidupan ekosistem dalam perairan dipengaruhi oleh kandungan oksigen yang terlarut dalam air, atau namanya lain adalah DO. DO itu apa? Dissolved oxygen ya. Oksigen yang terlarut ya. Kemudian hewan-hewan di air itu dapat bertahan hidup apabila DO-nya tidak kurang dari 5 ppm parts per million ya. Itu ya. Ternyata berfungsi sekali. Itu mengenai oksigen. Ada lagi nitrogen. Atom nitrogen merupakan komponen penyusun DNA ya. DNA merupakan asam deoksiribonukleat ya. Besok kalian di SMA akan lebih mendalam ya. DNA itu apa? Nah, dari makhluk hidup, komponen penyusun udara terbesar jelas ya. Di udara itu terbesar itu komponennya adalah nitrogen ya, sekitar sampai 78%. Nitrogen diperlukan tubuh untuk sintesis protein, asam amino yang mempengaruhi pertumbuhan hormon, fungsi otak, dan sistem kekebalan tubuh. Kebutuhan nitrogen manusia dipengaruhi dengan mengkonsumsi bahan organik yang berasal dari tanaman ataupun hewan ya. Gas nitrogen itu berguna dalam industri pembuatan amonia ya. Tahu amonia ya? CH4 yang merupakan bahan baku dari pupuk. Selain itu, gas nitrogen juga digunakan sebagai pengisi ban. Sering kan kalau di pom bensin sering, ayo siapa yang mau ngisi ban nitrogen atau pembuatan es krim itu ya. Itu dari nitrogen. Ada lagi CO2 yaitu karbon dioksida. Ya, itu terdiri dari atom, karbon, dan oksigen. Dapat berikatan membentuk senyawa karbon dioksida CO2 ya. Senyawa karbon dioksida banyak dimanfaatkan sebagai pemadaman api kebakaran ya misalnya. Sifat dari senyawa ini adalah tidak berwarna ya, CO2, dan tidak berbau serta dapat dihirup oleh manusia dalam dosis yang tinggi. Nah, ini bisa menyebabkan asidosis ya, yang ditandai dengan mual dan sakit kepala. Mungkin terlalu banyak ya. Senyawa karbon dioksida biasanya dihasilkan dari proses pernafasan dan reaksi pembakaran senyawa karbon. Itu CO2. Ada lagi mineral. Berdasarkan kebutuhannya di dalam tubuh, mineral dibedakan menjadi dua jenis. Ada yang mineral makro dan mineral mikro. Kalau yang makro ya, makro itu jumlahnya sedikit atau banyak ya. Makro itu besar ya, yang dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya natrium, kalsium, magnesium, fosforus, dan klorin ya. Tuh untuk pembentukan tulang dan lainnya ya. Kemudian mikro ya, berarti mikro itu sedikit atau kecil. Ya, mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sedikit. Ada zinc, besi, tembaga, iodium, dan fluorin. Kemudian ada lagi produk rumah tangga ya, bahan pembersih misalnya sabun dan deterjen.
Sabun dan deterjen bekerja dengan cara menurunkan tegangan permukaan sehingga air mudah membasahi permukaan benda, kemudian menarik kotoran pada benda tersebut. Itu ya. Kenapa kok kotoran bisa terangkat ya? Ini adanya namanya tegangan permukaan ya. Bahan pemutih ya, yaitu untuk menghilangkan noda dari kotoran yang membandel pakaian. Bahan pewangi ya, pengharum jelas ya, ruangan, badan atau pakaian. Kemudian ada lagi pembasmi hama atau namanya adalah pestisida ya. Pada pestisida itu untuk membunuh hama baik tumbuhan, serangga maupun hewan lain di lingkungan kita. Ada insek artinya apa? Ya berarti serangga ya. Herbisida berarti dari tumbuhan, nematisida fungi berarti jamur ya, itu banyak. Ada rodentisida, itu pokoknya ini jenis-jenis dari ya pembasmi hama, kan hama banyak ya. Tadi ada serangga, kemudian yang fungi dan lainnya. Kemudian bahan kimia dalam pestisida yang terkandung ya, itu ada organoklor, yaitu senyawa organik yang mengandung klor ya. Umumnya sifatnya racun, DDT ya. Ini nggak boleh. Aldirin ya, kemudian di kofol, folvet, lindan dan klordan. Kemudian ada organofosfat, berarti mengandung gugus fosfat ya. Lebih racun ya daripada tadi. Kemudian ada golongan karbamat. Nah, ini merupakan turunan asam ditiokarbonin ya. Nah, contohnya karboril, karbolat ini. Pokoknya ini istilah-istilah ya yang terdapat pada pestisida. Kemudian ada lagi materi bangunan, jelas ya. Ada kayu ya, jelas lebih ramah lingkungan, sering untuk memperindah warna. Kayu menggunakan pelitur ya. Tahu dapat menimbulkan alergi, mata pedih dan gangguan selaput lendir ya, penggunaan pelitur. Kemudian pipa PVC, lem PVC ya, anti vinil ya, biasanya kan ada nomornya ya, nomor di bawah botol kan pernah melihat ya. Nah, itu memiliki sifat ringan, kuat dan bereaktivitasnya rendah sehingga cocok untuk berbagai keperluan ya. Untuk memicu kanker atau bersifat karsinogenik, itu bisa menyebabkan kanker serta penyakit hati, jelas ya. Nah, pembakaran bahan tersebut menimbulkan uap asap klorida yang dapat mematikan tanaman. Ternyata bahaya juga. Nah, tadi ada cat sintesis juga ya, ini cat kayu, thinner ya, sering mendengarkan? Ya, sering menggunakan kalian. Nah, itu juga bisa menyebabkan pemicu gangguan syaraf, darah, pernafasan, mata, selaput lendir dan pada kulit. Asbes ya, plafon. Kalian atapnya ada ya. Nah, itu tersusun dari serat sangat kecil dan halus sehingga tidak terlihat oleh mata. Sangat ringan ya. Asbes dihirup dapat menyebabkan kanker ya, sama juga. Ya, namanya juga nih sifatnya pokoknya karsinogenik ya. Ini juga sama ya, bahan pengaruhnya terhadap kesehatan. Ada apa saja? Nah, sifat fisika ya, itu yang berkaitan dengan keadaan fisik dan tidak berhubungan dengan pembentukan materi baru. Dulu kelas 7 sudah ada namanya sifat fisika kimia, sudah dipelajari ya. Berarti kalau kebalikannya di sini ya, kalau yang kimia berarti materi yang berhubungan dengan interaksi antara materi tersebut dengan materi lainnya ini. Adanya kerapatan, elastis, daya hantar listrik, viskositas, magnet, titik beku, leleh, itu yang fisika. Kalau kimia jelas kereaktifan, karat, daya ionisasi, korosif itu karat ya. Kalau kaca tadi sudah ya. Nih, tadi kaca belum. Nah, kaca terbuat dari silikon ya. Pasir, soda, oksida logam berupa natrium, kalsium. Nah, sifatnya ini bersifat mudah pecah, tembus kaca. Nah, ini pembentukannya suhu tinggi ya, bersifat isolator. Benda yang terbuat dari kaca mudah pecah. Nah, jika mengenai tangan kita, nah itu bahaya ya, menimbulkan luka. Kemudian ada tanah liat dan keramik.
Ya. Tanah liat terdiri atas butiran-butiran partikel yang halus ya dari tanah, jelas mudah dibentuk. Bisa dibuat batu bata, genting, gerabah dan lainnya ya. Efek yang ditimbulkan ya, adanya kandungan unsur zirconium ya terutama keramik putih memberi efek buruk karena dalam jangka waktu menimbulkan kanker. Ya rata-rata kanker ya sifatnya karsinogenik. Serat ya, ini serat. Ini alami itu dari mana? Berarti hewan. Kalau yang dari tumbuhan ya, kapas, kapuk. Kalau yang hewan misalnya dari ulat sutra, mineral berasal dari asbestos ya. Serat nih sintesis berarti buatan ya, sintesis itu rayon, polister, dakon, akrilik, nilon. Nah, kalau kain, kapas ya dapat mengakibat gangguan pernafasan ya, bahaya. Nih, ya, rata-rata memang kanker ya. Ini contohnya. Bagus ya. Kemudian karet. Nah, ini berasal dari alam, jelas atau sintesis. Tidak mudah aus, tahan terhadap keretakan ya. Untuk pembuatan bam, kemudian pesawat terbang, mobil ya. Nah, karena terbuat dari minyak bumi, batu bara dan alam. Nah, itu yang sintesis memiliki kelebihan ya, yaitu tahan terhadap berbagai zat kimia dan cenderung stabil. Karet yang dibakar di sembarang tempat dapat menimbulkan dampak negatif, terutama pada pernafasan, ya paru-paru. Ini yang alami, ya ini ya sudah jadi. Kemudian kayu bersifat keras, kuat ya, tidak menghantarkan listrik atau isolator, tidak tahan terhadap air sehingga mudah lapuk ya, biasanya gitu ya. Mudah dibentuk serta massa jenisnya bervariasi. Pada proses penggerajian, debu kayu yang dihasilkan dapat dengan mudah berterbangan ya, itu berkaitan dengan saluran nafas. Ini kayu ya, mudah dibentuk. Nah, adanya plastik ya, sering lihat ya, mempunyai sifat tidak mampu menyerap air ya, ringan, tidak mudah pecah, lentur, mudah ditembus ya. Tembus pandang, sifatnya isolator, tidak tahan api serta tahan karat. Beberapa bahan plastik dapat menghasilkan dioksin jika digunakan sebagai wadah makanan berlemak dan minyak dapat dalam keadaan panas. Ya, dioksin sangat beracun bagi tubuh dan rata-rata karsinogenik, yaitu menyebabkan kanker. Nah, itu tadi ya. Kemudian ada logam ya. Berarti berupa wujud padat dan mudah berkarat, bersifat keras, kuat, nah, tidak menyerap air, tahan terhadap panas, api. Nah, ini besi misalnya, serta jarum suntik atau peniti yang tidak steril dapat mengandung bakteri Clostridium ya, tetani yang menjadi sumber infeksi tetanus. Selain itu, limbah pabrik yang mengandung logam berat mencemari sumber air. Jika sumber air tersebut dikonsumsi dapat menyebabkan penyakit ginjal ya. Ini ya contoh dari logam dan bahayanya. Baik, demikian tadi mengenai materi atau bahan-bahan ya dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Ayo kita jaga kesehatan ya. Terutama kalau misalnya kalian ada botol ya, kan di sini ada tulisannya berapa, itu ya pengaruh nanti. Harus pemakaiannya nggak boleh dari 2 atau 3 kali. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.